Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makalah yang berjudul analisis Kemendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama yang saya hormati Bapak Haryanto selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Langsung saja saya akan membacakan sedikit materi. Yang pertama yaitu pedoman organisasi satuan pendidikan dasar dan menengah. Kloler mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem interaksi yang terstruktur yang berkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut James William, organisasi diartikan sebagai penggabungan alat-alat benda-benda, perlengkapan ruang kerja dan segalanya. Dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah sebuah wadah tempat sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Kemendikbud nomor 6 tahun 2019 pasal 2 pembagian organisasi satuan pendidikan sekolah antara lain yaitu 1. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab kepala dinas daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sebagai mana yang dimaksud pada pasal 1 yaitu meliputi SD dan SMP. Selanjutnya, organisasi satuan pendidikan yang baik hendaknya memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keutuhan arah, yang kedua adanya kesatuan perintah, yang ketiga adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab seseorang, yang selanjutnya adanya pembagian tugas. Pembentukan suatu organisasi terdapat unsur-unsur dari dasar di dalamnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tujuan bersama organisasi masyarakat, suatu yang akan diinginkan biasanya merupakan visi dan misi target sekolah tersebut. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk keefektifan, efisien, dan produktivitas. Yang keempat yaitu adanya kehendak untuk bekerja sama. Anggota organisasi mempunyai kemauan hendak untuk bekerja sama untuk tujuan bersama. Unsur-unsur personal pendidikan adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid. Selain itu juga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang berada di bawah instansi atasan, baik itu kantor dinas atau kantor wilayah departemen yang bersangkutan. Organisasi yang baik hendaknya membagi tugas dan tanggung jawab dengan satuan pendidikan, fungsi dan kewenangan serta kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Melalui struktur organisasi yang ada anggotanya, organisasi pendidikan akan mengetahui tugas dan wewenang semua stakeholder pendidikan. Yaitu tadi sedikit pembacaan materi dari saya. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum yang terbagi menjadi dua. Yang pertama terdapat organisasi formal, yang kedua organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal merupakan organisasi yang didirikan oleh struktur organisasi yang keberadaan struktur organisasinya yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan organisasi informal. Adapun struktur dalam organisasi memperlihatkan unsur-unsur administrasi. Adapun unsur-unsur administrasinya itu sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan ini merupakan struktur penggambaran letak atau posisi setiap orang dalam organisasi. Yang kedua, hierarki dalam kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis memperjelas
struktur perintah, jalan permohonan, pengambilan keputusan, saluran komunikasi, dan mengeluarkan instruksi serta petunjuk pelaksanaan. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal ini keberadaan dalam organisasi dapat dilihat dalam 3 karakteristik. Yang pertama, norma perilaku. Yang kedua, tekanan untuk adaptasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan informal. Yang kemudian, poin B, yaitu tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya tata kerja merupakan sekumpulan cara dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, sehingga tata cara kerja adalah berbagai cara dalam melaksanakan kerja upaya efektif dan efisien mengenai suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenaga kerja, dan waktu, dan lain sebagainya. Tata kerja ini berkaitan dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP ini merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para kerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Adapun tujuan pembuatan SOP ini adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang ditetapkan kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para kerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Adapun tujuan pembuatan SOP ini adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang ditetapkan mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk anggota baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi. Adapun bagian-bagian di dalam organisasi, sementara fungsi SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperlancar tugas atau pegawai atau tim unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang akan dihadapi dengan mudah dilacak. Terus yang kemudian yang keempat, mengarahkan petugas pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Pada dasarnya pendidikan sebagai sebuah organisasi yang harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dan manfaat organisasi pendidikan antara lain: 1. Mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialis yang dimiliki. Yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Terdapat administrasi, yang mana administrasi memiliki peran penting dalam perencanaan struktur organisasi sekolah, seperti menjelaskan setiap tugas atau pekerjaan secara formal, dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi sendiri disesuaikan menurut kebutuhan yang cocok atau tidaknya. Jika cocok, maka organisasi tersebut dapat mempertahankan penggunaan struktur tersebut. Sebagai pedoman penataan struktur organisasi sekolah yang baik, pemerintah menerbitkan Permendikbud nomor 6 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut diuraikan kedudukan, tugas, dan fungsi serta struktur organisasi sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SMPLB, dan SMALB yang mulai diberlakukan tahun 2019 sampai 2020.
Adapun susunan suatu organisasi pendidikan dasar dan menengah terdiri dari atas 1. Kepala sekolah, 2. kepala sekolah, 3. subbagian atau tata usaha, 4. kelompok jabatan fungsional. Setiap unsur dalam suatu organisasi pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan suatu pendidikan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dijelaskan dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2019 pasal 19 dalam pelaksanaan peraturan menteri ini, yakni pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikannya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dan B. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di huruf A. Yang kedua, dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A tidak dilaksanakan, pemerintah dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain: 1. Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling. 2. Pelaksanaan administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, penandatanganan, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, dan layanan keamanan dan kebersihan. 3. Kepala sekolah adalah pemimpin satuan pendidikan yang mempunyai tugas melakukan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pada guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, subbagian tata usaha adalah pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan. Yang kelima, kelompok jabatan pelaksanaan adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi pada satuan pendidikan sesuai bidang keahliannya. Yang keenam, kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Yang ketujuh, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Yang delapan, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang analisis Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.